Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Dwi Safitri dengan NIM C1B022009 dari Prodi Manajemen R005. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen mutu terpadu, di mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja ke penjelasan materi yang pertama, yaitu apa itu mutu. Mutu adalah tingkat keunggulan atau standar yang diharapkan dari suatu produk atau layanan. Ini mencakup karakteristik kualitatif yang membuat suatu produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan atau harapan konsumen. Lalu apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya seperti manusia, uang, mesin, dan metode untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisien dan efektif. Lalu apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah pendekatan sistematis untuk mengelola proses produksi atau layanan dengan fokus pada meningkatkan mutu produk atau layanan yang dihasilkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau layanan tersebut memenuhi atau melebihi standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan pelanggan. Lalu mengapa penting penerapan manajemen mutu dalam organisasi? Yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan itu, meningkatkan daya saing, mengurangi biaya, mendorong inovasi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan standar. Lalu contoh penerapan manajemen mutu di kampus, contohnya yang pertama seperti pengembangan kurikulum, pelayanan akademik, penilaian dan evaluasi, pengelolaan sumber daya, kemitraan industri, pengembangan staf dan dosen, pengukuran kinerja, dan bahkan kualitas layanan fasilitas. Lalu apa contoh manajemen mutu di perusahaan? Yaitu bisa berupa standar produksi, pengendalian kualitas, pelatihan karyawan, perbaikan berkelanjutan, pengukuran kinerja, komitmen pemimpin, penghargaan dan pengakuan, bahkan komitmen terhadap pelanggan itu. Lalu apa sih yang terjadi jika manajemen mutu tidak diterapkan dalam organisasi atau perusahaan? Yaitu bisa menyebabkan penurunan kepuasan pelanggan, lalu biaya yang lebih tinggi, kehilangan reputasi dari perusahaan itu sendiri, kurangnya efisiensi dan produktivitas, berdampak pada resiko hukum, kurangnya inovasi, bahkan kegagalan memenuhi persyaratan peraturan. Dan mengapa semua karyawan dan pimpinan perusahaan perlu dalam penerapan manajemen mutu? Jawabannya yaitu lagi-lagi kepuasan pelanggan, lalu kualitas produk atau layanan, kesadaran mutu, inovasi dan perbaikan berkelanjutan, komitmen organisasi, keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Lalu di sini saya akan menyebutkan 7 elemen utama dalam marketing mix, yaitu 7 diantaranya. Yang pertama yaitu produk, yang kedua price atau harga, yang ketiga yaitu place atau tempat, yang keempat promosi, yang kelima people atau orang, yang keenam proses, dan yang terakhir yaitu physical evidence atau bukti fisik. Lalu apa pentingnya pelayanan bagi perusahaan? Ada beberapa hal pentingnya pelayanan bagi perusahaan, yaitu lagi-lagi kepuasan pelanggan itu sendiri. Lalu loyalitas pelanggan, diferensiasi dari pes konkuren, meningkatkan citra merek, peningkatan penjualan dan pendapatan, efisiensi operasional, umpan balik yang berguna, dan yang terakhir yaitu peningkatan keunggulan bersaing. Lalu di sini juga ada contoh perusahaan yang menerapkan pelayanan terhadap pelanggan. Di sini ada 2 contoh perusahaan yang dikenal karena pelayanannya yang unggul. Yang pertama Amazon.
Apa kalian tahu Amazon? Amazon adalah perusahaan perdagangan multinasional yang berbasis elektronik dan menjadi toko online terbesar di dunia yang menyediakan berbagai jenis produk mulai dari buku, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, games, gadget, dan lain sebagainya. Amazon dikenal karena pelayanannya yang cepat, efisien, dan ramah pelanggan. Mereka juga memiliki kebijakan pengembalian yang fleksibel yang membuat pelanggan merasa dihargai. Yang kedua yaitu Singapore Airlines. Singapore Airlines adalah salah satu maskapai terbaik dan tersukses di Asia dengan penerbangan ke Eropa, Amerika Utara, serta Asia dan Australia. Singapore Airlines dikenal karena pelayanannya yang mewah dan perhatian terhadap detail, terutama dalam kelas bisnis dan first class mereka. Lalu apa sih sebenarnya kepuasan pelanggan itu? Nah, kepuasan pelanggan di sini adalah tingkat kepuasan atau kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan setelah menggunakan produk atau layanan suatu perusahaan. Ini mencerminkan sejauh mana produk atau layanan tersebut memenuhi atau melebihi harapan dan kebutuhan pelanggan. Lalu apa hubungannya kualitas pelayanan dengan kepuasan pelanggan? Nah, di sini kualitas pelayanan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan pelanggan, sementara kualitas pelayanan yang buruk dapat menyebabkan kekecewaan terhadap pelanggan itu sendiri. Nah, lalu apa sih itu kualitas? Kualitas adalah tingkat kebaikan atau keunggulan suatu produk, layanan, atau proses. Ini mencakup berbagai aspek seperti keandalan, daya tahan, kinerja, efisiensi, desain, dan bahkan kepuasan pelanggan. Lalu bagaimana hubungan kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing bagi organisasi? Nah, kualitas, kepuasan pelanggan, dan kemampuan bersaing memiliki hubungan yang erat dalam konteks organisasi, di mana kualitas produk atau layanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemampuan bersaing organisasi di pasar. Sebaliknya, jika kualitas produk atau layanan rendah, pelanggan mungkin tidak puas dan beralih ke pesaing, mengurangi kemampuan bersaing organisasi. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka untuk memastikan kepuasan pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Nah, begitu penjelasan materi terkait manajemen mutu dari saya. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan seksama presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk itu saya undur diri dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.